Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Materi yang akan Ibu bawakan hari ini adalah perpangkatan. Perpangkatan. Perpangkatan adalah suatu perkalian dengan bilangan yang sama, atau bisa kita tulis dalam bentuk umumnya. Bentuk umum A pangkat N, di mana A ini A sama A disebut juga dengan bilangan pokok, dan N disebut dengan pangkat. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa perpangkatan seperti yang tadi Ibu jelasin, udah? Enggak. Oke, Ibu langsung kasih contohnya, contoh perpangkatannya, biar nanti bisa disimpulin. Kalau kita melihat ini nanti bisa disimpulin, oke? Nggak apa-apa, nanti bisa dipotong. Oke, sekarang Ibu bakalan ngasih contohnya. Contoh yang pertama, 2 dikali 2 dikali 2, ini bisa kita simpulkan atau kita untung ya. Ibu bakalan langsung ngasih contoh yang pertama. Contoh yang pertama, 2 dikali 2 dikali 2, ini bisa kita sederhanakan dengan ini ada berapa? Ini berapa bilangannya? 3. 2. Oh. Ini 2. Terus ini ada berapa? 3. 2, 3. Kita bisa bikin 2, kan 2-nya ada 3 ya. Ya. 3-nya kita bikin di sini. Bilangan pokoknya 2. dan jumlah dari si 2 ini ada 3, itu disebut dengan Pangkat. ya. Ya. Berarti ini dibaca apa? 2 pangkat 3. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat perpangkatan. 3. Kita masuk ke sifat-sifat perpangkatan. Ada beberapa sifat-sifat dari perpangkatan. Yang pertama, ada perpangkatan bilangan positif. Perpangkatan positif. Contohnya, A dipangkat N. Tadi A ini adalah bilangan pokok dan N ini adalah bilangan Pangkat. Contohnya, 2 dipangkat 2 pangkat 3. Berarti dituliskan menjadi 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Oke, yang kedua ada perpangkatan positif negatif. Oke, yang kedua ada perpangkatan negatif. Kalau di perpangkatan negatif ini tidak boleh 0 atau bilangannya itu nggak boleh 0. Contohnya, Ya. contohnya ada 2 dipangkat 4 min 4, sorry. 2 dipangkat 4, min 4, maka dituliskan 1/2 min 4. Ya. Contohnya 3 dipangkat min 2. Ini dituliskan menjadi sama dengan buka kurung 1/3, tutup kurung, pangkat
Kenapa 1/3? Karena kan ini ada pernya di bawah. Jadi kita tulis 1/3 pangkat 2 menjadi positif 2-nya. Nanti hasilnya sama dengan 1 pangkat 2 3 pangkat 2. Kenapa? Karena 1 dikali 2 3 dikali 2. Jadi hasilnya 1/3 dikali 1/3 sama dengan 2/9. Ingat ya? Yang ketiga ada pangkat 0. Jadi ini ada rumusnya bahwa 0. Oke, yang ketiga ada pangkat 0. Rumusnya A pangkat 0 sama dengan 1, di mana setiap bilangan yang pangkatnya 0 hasilnya 1. Contohnya 8 dipangkat 0, maka hasilnya 0. 8. Oh, 8. 1. Tadi kan apapun angka yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1. Maka 8 pangkat 0 sama dengan 1. 1. 3. Oke, setelah sifat-sifat perpangkatan kita masuk ke operasi bilangan berpangkat. Jadi dalam operasi bilangan berpangkat ini terdapat aturan yang harus diperhatikan, yaitu perkalian dan pembagian. 3. Oke, setelah Ibu menjelaskan sifat-sifat dari perpangkatan ini, kita masuk ke operasi bilangan berpangkat. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan di operasi bilangan berpangkat ini, yaitu perkalian dan pembagian. Oke, aturan perkalian. Aturan perkalian berhubungan dengan penjumlahan, sedangkan aturan pembagian berhubungan dengan pengurangan. Jadi kebalikannya. Perkalian berhubungan dengan penjumlahan, pembagian berhubungan dengan pengurangan. Jadi Ibu bakalan kasih contohnya. Ya. Berikut operasinya. Berikut operasinya. Berikut operasinya. Ya. Berikut operasinya. Yang pertama ada A. Jika nanti kalau ada soal gini maka ngerjainnya pakai rumus ini. A dipangkat M plus A dipangkat N, maka A, M sama N-nya ini jadi ditambahin di atas, M plus N. Maka kalau ada contohnya A dipangkat 2 dipangkat 3 plus 2 dipangkat 5, maka 2-nya pangkat 2. Mana itu? 7. Jawabannya 7. 8. tambahan. Oh sorry, ini perkalian. Ya. Berikut operasinya. Ya. Yang pertama ada A dipangkat M dikali A dipangkat N, maka A pangkat M plus N. Jadi A-nya tetap, tapi M sama N-nya jadi dijumlahin. Ibu kasih soal. Contohnya 1 dipangkat 2 dikali 1 dipangkat 5. Siapa yang bisa menjawabnya? Berarti 1 ini menjadi 1 pangkat 7. pangkat 7, 2 ditambah 5. Yang kedua
contoh 2 dipangkat 3 dibagi 3 2 dipangkat 5 berarti ini apa? 2 2 pangkat pangkat min min 2 2. Ya benar. 3 sama 5 nya dikurangi. Jadi kalau perkalian dibedain, pembagian dikurangin. Yang ketiga ada udah itu aja. Oke, berarti kan tadi itu di akhir ya. Oke, sekarang ibu mau cerita. Ya. Oke, perpangkatan juga sangat berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau kita masang ubin ini bukan di kelas doang, di rumah, dimanapun, kalau ada ubinnya, kita bisa menggunakan perpangkatan ini. Contohnya, ubin ini berbentuk apa? Persegi. Persegi ada yang tahu rumus ininya, luasnya? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Berarti kalau sisi dikali sisi, berarti ini menjadi S dipangkat 2. Jadi kan kita bisa mencari luas persegi ini menggunakan perpangkatan. Jadi kalau kita misalnya kita mau bikin ubin di kelas, kita bisa mengukur, kan ruangan ini persegi kan, kita bisa mengukur berapa banyak yang harus kita butuhkan untuk membuat ubin di kelas, dalam kelas. Jadi perpangkatan juga sangat berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, setelah ibu menjelaskan sejauh ini, ibu mau nanya dulu nih. Tadi perpangkatan ada yang tahu artinya? Perkalian berulang. Perkalian berulang. Coba kalau ngejawab, kalau ada yang bertanya, dijawab namanya dulu baru jawabannya. Oke? Di sini ada yang tahu perpangkatan setelah ibu tadi ngejelasin di depan? Ada yang tahu? Aku Bu. Oke. Violin namanya. Kalau perpangkatan itu perkalian berulang. Ya benar. Perkalian berulang. Setelah itu kan kalian udah tahu artinya nih. Ibu mau ngasih contoh dulu. Udah itu Mbak, kamu kebanyakan. Oke. Biar apa ya? Karena kalian udah mengerti kan tadi perpangkatan itu apa, ibu mau ngasih satu soal, nanti maju ke depan buat ngerjain. Ini bisa ibu hapus? Bisa Bu. Coba. Oke. Satu. 5 pangkat 3 dikali 2 5 pangkat 2. Ini ada yang bisa ngerjain ke depan? Saya Bu. Saya Bu. Oke, silakan maju ke depan. Siapa? Iya. Jadi contoh Oke, benar. Oke, ini tahu kan kenapa 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 jadi 5 pangkat 3 plus 2, tahu kan dari mana? Tahu. Jadi rumusnya tadi seperti ini yang udah Vina tulisin, bahwa kalau perkalian itu nanti pangkatnya bakalan ditambah, tapi kalau pembagian kebalikannya. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi.
kalau perkalian ditambahkan, kalau pembagian dikurangin. Ini biar nggak tanggung ya, biar ibu percaya kalian udah pada bisa. Kan ini 5 pangkat 5. Coba ada yang bisa nulisin secara Hasilnya merem. biar 5 dikali 5 dikali 5 bisa. Oke, dari jawaban Syafina ini 5 pangkat 5. Ada yang bisa nulis lebih rinci lagi? Ke depan? Bu. Oke, Irma coba maju. Di sini Bu. Oke, boleh. 3, 4, 5 Bu. Oke. Bisa cari hasilnya? Bisa Bu. Udah. Kok nggak bisa ya? Karena besar Bu. Iya sih. Ini bisa kita cari, tinggal dikaliin aja 5 kali 5 kali 5 sampai 5 kali. Nanti dikerjain ya di bukunya ya. Iya Bu. Tadi yang maju ada Syafina dan Irma. Ibu bakalan ngasih nilai tambahan buat yang maju tadi. Kita harus ngasih apresiasi buat anak-anak yang bisa maju ke depan. Oke? Segi penutupannya gimana? Udah gitu aja. Dari materi yang ibu udah sampaikan beserta contoh-contohnya, semuanya udah pada mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti. Ada yang mau bertanya, mungkin ada yang bingung dari rumus-rumus yang ibu berikan, atau ada yang kurang paham? Tidak Bu. Paham Bu. Gak ada yang mau ditanyain lagi? Tidak. Ya. Oke. Dilanjut. Oke, kita lanjutkan materi